senang banget kita ketemu lagi. Dan tentu saja boleh dong Mbak Putri kita kasih tepuk tangan dulu. Tadi lagu pujian pembukanya indah banget. TOP BGT. Iya keren banget loh. Dan ini edisi spesial rasanya karena ada mini orkestranya. Siapa Keren saja banget. tadi yang terlibat Mbak Putri? Kalau Mbak Putri baru tahu satu ya Mbak Yasti. Sama sih sebenarnya. Yang sering bantu sekolah minggu ada di violin satu ada Kakak Jere. Terima kasih Kak Jere. Terus juga di violin ada juga Kak Kiki. Di viola juga ada Mas Bom. Dan juga di cello ada Mr. Simon alias Pak Simon. Terima kasih. Dan indah banget karena arranger dari Mas John yang sudah mengarrange ya dengan begitu indahnya. Terima kasih Mas John. Thank you, terima Belum kasih. lagi, wah dua anak sekolah minggu kesayangan kita. Tentu saja terima kasih untuk Mas Arlo dan Mbak Raras. Nah, tadi lagunya Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, itu dia. Ini nih, Mbak Yasti, aku tuh pengen tanya. Itu kan ada lirik yang Haleluya dia bangkit. Haleluya dia naik. Aduh. Ya mohon maaf ya kalau suaranya Mbak Putri begitu. Kalau di Idol ada Leodra, yang ini Leopard soalnya ya. Maaf ya, maaf. Nah, Iya. itu tuh kok ada lagu itu yang bangkit, yang naik siapa sih Mbak Kok Yasti? ditanyain yang bangkit dari kematian setelah menebus dosa kita, ya udah jelas lah. Tuhan Yesus Kristus, my superhero. Berarti nggak cuma superhero-nya Mbak Yasti, Mbak Putri juga dong. Berarti kalau sudah bangkit dan naik, ini berarti hari Paskah. Hari Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah adik-adik dari sekolah minggu online GKJ Suryo Diningrat. Mbak Yasti, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Mbak Putri sebagai ucapan syukur, terima Iya, ya. kasih. Punya yel-yel spesial dan istimewa karena ini Paskah. Wah, tapi jangan susah-susah Mbak. Enggak, Yel-yelnya gampang. baru nih, Bu Yasti belum latihan. Yuk. Gampang banget yang Bener. biasa. Iya. Yang biasa ada di tok-tok itu loh. Tapi bukan yang ini tuh Mbak, terpesona. Oh, Bukan itu kan? tenang. Oh, Tidak, bukan. tidak seperti bukan itu. juga yang ting-ting, bukan Oh, kan? tidak. Ya. Tapi ya ada sih beberapa bagian yang mirip di tok-tok kayak gitu ya. Oke. Coba aku Tolong bantuin ya, bawain. ya. Jadi nanti kalau ada kata Hari Paskah, nah Mbak Putri akan tunjukkan Gayanya. Gayanya. Ini ya. Hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Yeay. Oh, kalau gitu Keren doang kan? sih aku bisa. Iya Adik-adik, dong. yuk bangkit berdiri, kita ikutin yel-yel spesial edisi Paskah hari ini. Mbak Iya. Putri yang bilang Hari Paskah ya. Yuk, siap-siap adik-adik, semuanya diajakin. Mama papanya juga diajakin berdiri. Yuk semuanya, semangat Paskah nih. Yuk, 1, 2, 3. Hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Yeay! Wah, makin semangat nih adik-adik. Jadi kalau nanti ada kata-kata Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Yeay! Aduh senang banget ya di hari Paskah ini. Tuhan Yesus bangkit. Yeay. Ya berarti nggak setiap kata Paskah dong Mbak, capek banget nih. Baru Iya, bener-bener. opening loh kita. Kalau ya mau yel-yel aja ya. Ya kalau ada yel-yelnya baru Tuhan Yesus bangkit Bangkit. gitu. Terus yang bikin ini juga semakin spesial karena hari ini ada Pengumuman lomba Paskah. Udah ditunggu-tunggu kan? Hasilnya keren-keren banget. Dari kelas kecil yang nyanyi suaranya bagus-bagus, yang- lucu-lucu. Bener, yang ku menang bersama Mbak, Yesus. Harus banget nyanyi ya Mbak. Iya dong. Soalnya ya memang suaranya bagus. Terdengar itu terakhir waktu Mbak Putri nyanyiin lagu Kenny G itu, waduh suaranya bagus banget. Mbak, Kenapa? Kenny G itu hanya instrumen, nggak ada yang nyanyi. Sorry, kirain ikut nyanyi Kenny G. Sedih Yang aku. gitaro berarti, gitaro. Ya ampun, Kenapa? laki-laki itu juga cuma instrumen, Mbak. Kok kamu Sorry, nggak mau lah banget sih dengerin aku nyanyi? Iya. Besok karena suaranya bagus, ikut dong ajang-ajang pencarian bakat. Oke. Kayak Master Chef Indonesia. Mbak, itu kemelontang panci, Mbak. Itu suara kayak gitu ya? Nah, sekali lagi nanti ditungguin ya pengumuman lomba-lomba yang udah ngikutin ya. lomba Paskah kemarin. Terus yang kelas besar. Besar. Ada yang menghias endok. Telur Paskah. Dan kelas pra remajanya
puisi. Bagus banget puisinya. Sampai kita bingung menjurinya. Haduh. Nah kalau kita kelas apa? Kelas berat apa kelas kemampu ya? Kelas berat yang nggak akan bisa turun-turun. Makasih loh Mbak. Nah selain itu ya adik-adik kita juga pastinya punya cerita Alkitab yang menyenangkan. Nanti siapa yang akan membawakan tungguin aja makanya sampai akhir dari sekolah minggu online edisi Paskah hari ini. Mbak Yasti bentar. Mbak Putri pengen nyapa adik-adik itu loh ya, ada yang kelas kecil, kelas besar, sama pra remaja. Oh iya. Mumpung bisa nyanyi nih. Aduh nyanyi lagi. Baik. Ya. Pakai gerakan juga loh nih, nanti diikutin ya. Ini soalnya mohon maaf ya, Mbak Putri ini kan suka banget sama girl band dari Korea. Jadi influence-nya terbawa. Yang itu loh Black apa? Kalau Mbak Putri Blacklist kayaknya ya. Black kerupuk peyek. Coba mau nyanyi gimana ya, sih? Tolong lagi ya. Dibawain. Jadi nanti sapaannya gini. Hello, hola. Apa kabarmu cucu? Gitu Mbak Yasti, keren kan? Adik-adiknya belum jawab. Aku punya ide. Sekarang aku yang jawab ya. Adik-adik yuk bangkit berdiri, kita jawab pertanyaan Mbak Putri. Kalau fals sedikit nggak apa-apa ya. Dimaafkan. Hello, hola. Kabarku luar biasa. Cucu. Gitu boleh? Iya dong. Pokoknya harus pakai cucu. Stop ya cucunya ya. Jangan kebanyakan. Tapi memang benar kabar kita harus selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus ya. Meskipun ini kalau dipikir-pikir udah setahun loh kita sekolah minggu dari rumah. Karena waktu Paskah terakhir pandemi itu sudah pandemi gitu ya. Dan tahun kemarin udah pandemi nggak ketemu kita. Benar, dan Mbak Putri sama Mbak Anjar waktu itu muter-muter bagi-bagi hadiah Paskah. Sekarang masih pandemi, nggak apa-apa. Tetap meskipun masih pandemi, mungkin ada yang sedih di dalam Tuhan Yesus kita selalu diberikan kekuatan yang luar biasa. Udah. Kita mulai lagi. Oh iya. Nah, udah yel, udah nyanyi pujian yang pertama, udah nyapa adik-adik. Yang belum apa? Doa. Nah, kan lupa doa kan? Kita harus selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita ya adik-adik ya. Yuk kita panggil yang mau doa. Siapa nih Mbak Yasti? Kita panggil Mbak Nita. Mbak Nita silakan. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini bersama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Berkatilah kami ya Bapa dan tuntunlah kami, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu ya Bapa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Mbak Nita sudah membuka hari ini dengan doa. Nah, kiranya doa yang disampaikan Mbak Nita hari ini bisa melancarkan semuanya dan kita meyakini itu. Pastinya. Nah, tadi udah doa nih. Berarti saatnya kita memuji Tuhan lagi. Apalagi mumpung ada tim orkestra yang luar biasa. Kalau tadi udah ada adik-adik sekolah minggu GKJ Suryo Diningrat, sekarang saatnya pra remaja. Nah, pra remaja udah gede-gede, cantik-cantik loh, lama nggak ketemu. Nah, langsung aja ya, kita akan memanggilkan ada Mbak Abel, ada Mas Fian, dan juga Mbak Arimbi akan memuji Tuhan dengan lagunya Pengorbananmu Sempurna. Kita nyanyi bareng yuk. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku
bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Wah, bagus banget. Terima kasih ya Mbak Abel, Mbak Arimbi, dan juga Mas Mas Wian Wian. dan tim orkestranya yang luar biasa dengan lagu Pengorbananmu Sempurna. Memang pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna, yang mampu menebus dosa dari kita ya adik-adik ya. Nah, kita juga sudah bersiap nih untuk mendengarkan firman. Kali ini firman akan disampaikan oleh Pak Adi. Sudah siap mendengarkan kan? Siap dong Mbak Yasti. Sebelum doa, maaf. Aku tuh Sebelum selalu firman. gak grogi kayak gini. Sebelum firman, Iya, kita iya. harus awali dengan doa. Nah. Supaya apa? Ada-ada diberikan hikmat dan yang jelas doa ini sangat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan doa yang akan dipimpin sama Bu Dina. Kepada Bu Dina, silakan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Adi. Kita siapkan hati kita dengan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kepadamu Bapa. Saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membuka hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan kali ini. Kami juga berdoa untuk Pak Adi yang akan memberikan firman buat kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memimpin Pak Adi, sehingga yang keluar dari mulutnya hanya kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat Paskah buat adik-adik yang batita, yang balita, kelas kecil selamat Paskah, yang kelas besar kakak-kakak juga selamat Paskah. Senang sekali Om Adi bisa bertemu adik-adik di sekolah minggu online GKJ Suryo Diningratan. Wah, pasti ini udah semangat sekali ini untuk mendengarkan cerita Alkitab, ya kan? Tema cerita Alkitab di hari Paskah ini apa ya? Ada yang tahu? Tadi ada yang sempat baca covernya di YouTube? Ya, kalau yang belum sempat baca, Om Adi kasih tahu nih. Cerita Alkitab di hari Paskah ini temanya adalah Aku Mau Bertobat. Kira-kira ceritanya tentang apa ya adik-adik ya? Penasaran? Yuk langsung saja
kita simak bersama videonya. Hari masih pagi sekali. Masih gelap. Matahari belum terbit. Udara masih sangat dingin. Semua orang juga masih tidur nyenyak. Tetapi ada 3 orang perempuan yang sudah bangun. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bawa apa ya mereka? Dan mau pergi kemana sepagi ini? Oh, ternyata mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka membawa aneka rempah-rempah untuk dioleskan pada jenazah Tuhan Yesus. Ketika sampai di kubur Tuhan Yesus, mereka sangat kaget. Batu penutup kubur sudah terguling. Saat masuk ke dalam, jenazah Tuhan Yesus juga tidak ada, hilang. Ketiga perempuan itu pun sangat sedih, bingung, juga takut. Jangan-jangan ada orang yang mencuri jenazah Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada orang dengan baju berkilauan datang. Siapa ya dia? Dia adalah malaikat yang diutus Tuhan. Malaikat itu lalu berkata kepada ketiga perempuan itu, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ku menangis, ku menangis. Aduh, sedih adik-adik ya. Tadi kan ada 3 orang perempuan pagi-pagi datang ke kubur Yesus, mau menengok jenazah Yesus dan mau memberi rempah-rempah. Tapi malah jenazah Yesus nggak ada. Sedih, bingung juga. Iya, adik-adik tahu nggak? Tadi kan belum disebutin ya. Perempuan yang datang ke kubur Yesus ada 3 orang, namanya siapa saja? Ada yang tahu nggak? Kakak-kakak yang kelas besar ada yang tahu nggak namanya siapa? Iya, betul. Namanya Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Oh iya adik-adik, tadi kan ke kubur Yesus, nggak ketemu jenazah Yesusnya. Terus ada malaikat yang tiba-tiba menemui mereka. Adik-adik tahu nggak tadi malaikatnya ngomong apa? Malaikatnya masa ngomong gini, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Bingung ya, maksudnya apa? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Daripada bingung, yuk kita saksikan kelanjutan video storytellingnya. Malaikat itu melanjutkan perkataannya kepada 3 perempuan itu. Yesus sudah tidak ada di kubur ini lagi. Ia telah bangkit dari kematian. Seperti yang sudah difirmankannya waktu itu, bahwa Yesus akan mati di salib, tapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Setelah mendengar perkataan malaikat, ketiga perempuan itu pun lalu bersuka cita. Mereka tidak lagi bersedih. Mereka yang tadinya lemah lesu, kini juga sangat bersemangat. Mereka pun segera pergi menemui murid Tuhan Yesus yang lain. Mereka mengabarkan berita sukacita itu ke semua murid Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit, haleluya! Yesus sudah bangkit, haleluya! Ayo kita semangat
dan memulai hidup baru di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Pantesan tadi dicari jenazahnya, dikubur tidak ketemu. Ternyata Tuhan Yesus bangkit. Itu artinya Tuhan kita mengalahkan maut. Nah, tadi ketika para murid 3 orang perempuan tadi namanya siapa? Masih ingat? Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus bersukacita karena mereka sadar Tuhan Yesus sudah bangkit. Awalnya kan tadi sedih ya, awalnya kan tadi bingung ya. Tapi karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, akhirnya mereka menjadi sungguh-sungguh berpengharapan dan semangat untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat mereka hidupnya berubah. Mereka menjadi orang-orang yang mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Tadi yang lesu, tadi yang bingung, tadi yang sedih, tadi yang tidak berpengharapan, menjadi orang-orang yang penuh semangat hidup baru memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga mau kan mengalami hidup baru di dalam Tuhan? Pastinya kan ya. Tapi hidup baru di dalam Tuhan itu kalau dalam hidup kita sehari-hari kayak gimana ya? Yuk sama-sama kita saksikan video berikutnya. Contoh-contoh hidup baru di dalam Tuhan. Hidup baru sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur hari ini bisa makan, bersyukur masih diberi kesehatan, bersyukur bisa sekolah, bersyukur punya teman, kakak, atau adik yang baik. 2. Tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Saat tugas sekolah lagi banyak banget, tetap bersukacita. Saat belum dikasih uang jajan sama papa mama, ya tetap bersukacita. 3. Kalau berbuat salah, selalu meminta maaf. Dan juga mau memaafkan teman yang pernah berbuat salah dan menakali kita. 4. Menjadi anak Tuhan yang suka berbuat baik dan menolong sesama. Gimana adik-adik? Contoh-contoh hidup baru dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, siap kan melakukannya? Siap dong. Berat? Masa berat sih? Ya, seberat apapun kalau kita lakukan dengan cinta kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Om Adi akhiri cerita Alkitab hari ini, yuk kita bersama-sama baca ayat hafalan kita untuk hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari surat 1 Korintus pasal 5 ayat 7a. Ayo cepat diambil Alkitabnya, yang belum bisa baca panggil papa mama, ayo kita baca ayat hafalan kita bareng-bareng. Siap? 1 Korintus pasal 5 ayat 7a jadi ayat hafalan kita. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sekali lagi ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Nah, demikian adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekolah cerita Alkitab di Hari Raya Paskah ini untuk kita semua. Semoga menjadi berkat buat kita sekalian dan menambah sukacita Paskah adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, terima kasih sekali Pak Adi, benar-benar langsung memberi kekuatan untuk jiwa kita, apalagi benar-benar. masih di pandemi seperti sekarang ini. Dan ini luar biasa loh adik-adik, kita diingatkan sekali lagi, dikuatkan sekali lagi melalui ayat hafalan, yaitu dari 1 Korintus 5 ayat 7a. Belum ditutup kan Alkitabnya tadi? Kita baca sekali lagi ya. Buanglah ragi yang lama itu
supaya kamu jadi adonan baru. Sekali lagi, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu jadi adonan yang baru. Tuh, kita lahir jadi manusia baru. Jadi yang kemarin suka ngambek-ngambek nggak akan ngambek lagi ya Udah Mbak nggak Yesti lagi, ya. yang- Jadi penuh sukacita ya. Betul, yang mungkin pra remaja udah mulai insecure, sekarang jadi lebih bersyukur. Iya, harus diubah itu pokoknya ya. Betul. Lahir sebagai anak yang baru. Yes, dan tadi udah firman ya kan? Ini nih yang paling ditunggu-tunggu adik-adik nih. Apa itu? Pengumuman lomba Paskah. Yeay, Seneng siap-siap kan? ya. Sekali lagi terima kasih adik-adik ya yang sudah dikirim semua karyanya, indah-indah banget. Juri-juri sampai pusing milihnya. Oh, Tapi yang paling Bu Yasti sama Mbak Putri senang adalah ketika talenta dari Tuhan kemudian kita persembahkan kembali ke Tuhan dengan luar biasa. Itu jadi punya energi yang baru kita juga. Dan yang jelas Tuhan pasti akan memberkati adik-adik karena sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yeay, sudah siap? Ini dia pengumuman lomba Paskah. untuk pemenangnya. Silakan. Siapa tuh Mbak Putri? Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Pasti sudah tidak sabar kan pengen tahu pemenang lomba Paskah yang diadakan oleh Sekolah Minggu GKJ Suryo Tiningrat tahun 2021 ini. Nah, berikut para pemenangnya. Pertama, lomba menyanyi untuk kelas kecil yang terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama untuk prasekolah dan TK. Juara 1 Noel, juara 2 Inggit, juara 3 Dipa, juara terfavorit Thea, juara terkreatif Kalista. Kelompok kedua untuk SD kelas 1 sampai kelas 2, juara 1 Joan, juara 2 Luna, juara 3 Theo, juara terfavorit Bening. Kedua, lomba menghias telur Paskah untuk kelas besar. Juara 1 Asa, juara 2 Banyu, juara 3 Arlo. Ketiga, lomba membaca puisi untuk pra remaja yang dimenangkan oleh Benaya. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih atas keikutsertaan adik-adik semua. Sampai jumpa di lomba berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi para pemenang yang ikut lomba Paskah. Seneng kan? Terima kasih ya udah ikut berpartisipasi dan hasilnya luar biasa. Selamat sekali lagi. Berarti Mbak Putri udah selesai dong sekolah minggu kita hari ini. Iya. Yo, tapi nggak apa-apa. Jangan Minggu depan sedih. kita ketemu lagi pastinya di sekolah minggu online. Dan sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita mau mengucapkan terima kasih dulu untuk seluruh pengisi acara yang luar biasa. Terutama hari ini special thanks banget untuk tim Mini Mini Orkestra. Orkestra. Ada siapa aja Mbak Putri? Ada Kak Jere, ada Mas Kiki, Terus juga ada Mas Bob di viola, Mr. Simon di cello, Pak Simon dan juga Ada. Mas John. Terus sama Luar ada biasa. adik sekolah minggu sama pra remaja ya. Pastinya. Ada Mbak Raras, ada Mas Arlo yang pra remaja sama Mbak Yesi. Mbak Abel, Mbak Arimbi dan juga Mas Wian. Tidak lupa terima kasih banget juga untuk seluruh tim yang ada di belakang layar yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Pokoknya luar biasa, tanpa teman-teman kita nggak bisa tampil di sini. Dan juga terima kasih untuk dekor yang cantik dari Mbak Magda. Terima kasih Mbak Magda. Sarangi. Udah mau selesai nih. Kita doa dulu. Terus habis itu masih ada pujian yang terakhir. Kita nyanyi lagi. Doa akan dipimpin oleh Mbak Happy. Dan nanti pujiannya akan ditutup oleh adik-adik, yaitu ada Mas Arlo dan juga Mbak Mbak Raras. Raras. Dengan lagu Tanda Paku. kita pamit ya. Bu Yasti pamit. Mbak Putri pamit. Hari Paskah Tuhan Yesus bangkit. Dan berkati Tuhan selamat Yesus dari berkati. Minggu. Selamat Paskah. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah melancarkan jalannya sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir.
Semoga kami dapat memperingati hari Paskah ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Sekarang kami akan mulai melanjutkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.